Bagi sebagian besar orang, istilah serebral palsi mungkin masih terdengar asing. Serebral palsi bisa dialami sejak bayi di dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Sebenarnya, apa itu serebral palsi? Dalam rangka Hari Serebral Palsi Sedunia yang diperingati setiap 6 Oktober, kita akan membahas tentang serebral palsi. Untuk kejadian yang bisa meningkatkan risikonya nih, katanya ada perbedaan resus antara ibu sama bayi. Nah, apakah itu benar, Dok? Meningkatkan risiko terjadinya serebral palsi? Ya, benar, Mbak. Jadi salah satunya nih, misalnya seorang ibu yang resusnya negatif melahirkan seorang bayi yang resusnya positif. Nah, itu angka faktor resiko untuk terjadinya serebral palsi bisa terjadi. Nah, makanya pentingnya awal mula pemeriksaan nih, namanya prakonsepsi ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah. Bukan HB ya, dia resus beda sama HB kan, golongan darah beda. Jadi namanya resus negatif sama resus positif. Akan kita ketahuan jika melakukan pemeriksaan darah. Faktor resikonya ada. Jadi kalau resus itu biasanya orang Indonesia sama orang bule gitu beda resus ya, Dok? Benar. Jadi kalau nikah sama orang bule tuh harus waspada juga. Cek dulu baiknya ya. Cek dulu ya. Jadi ketidakcocokan itu bisa mempengaruhi kondisi perkembangan otak atau bagaimana tuh, Dok? Benar. Ketidakcocokan itu salah satunya bisa mempengaruhi kondisi perkembangan otak. Di saat si otak sedang mulai berkembang, disitulah terjadinya kerusakan otak. Oh, iya. Baik. Nah, kira-kira apa saja nih, Dok, warning sign-nya untuk orang tua kalau ini anak terindikasi serebral palsi? Ada nggak tanda-tanda yang bisa kita langsung curiga dan langsung segera kita bawa supaya artinya lebih cepat tertangani gitu, Dok? Oke, tetap ranah dokter spesialis anak, dan kita tetap share ya. Misalnya kalau kita kan saat lahir ya, jadi nangisnya kurang. Biasa bayi baru lahir tuh kalau kita tangannya otomatis sudah gerak-gerak duluan. Bisa genggamin tangan kita. Nah, itu kalau bayi baru lahir. Terus kakinya bisa naik ke atas. Nah, itu sinyalnya. Nah, ini bayi kita kok tiduran ya, kok lemas, jadinya kurang mau gerak, itu juga ngaruh. Terus biasanya kalau kita tidurin nih si bayi, kita telungkupin, otomatis bayinya akan tubuh badannya akan tegak lurus dia bentuknya kayak gini. Tapi kalau bayi-bayi yang serebral palsi dia bentuknya kayak gini, akan jatuh nih, tangan sama kakinya akan untuk awal saat baru lahir. Nah, nanti kita lihat lagi nih sang ibu di bulan ke-4 saat tadi bayi sudah bisa angkat kepala, kemudian bulan ke-6, 6 bulan dia sudah bisa duduk. Tangan anak saya kok agak kurang. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter anak. Iya. Nah, ini tadi dokter juga sudah jelaskan di awal ya, kejadiannya itu bisa terjadi saat kehamilan. Nah, ini kan paling banyak ya, Dok ya, kasus serebral palsi ini terjadi pada saat ibunya hamil. Nah, apa nih, Dok, yang harus dilakukan supaya bisa mencegah terjadinya serebral palsi? Benar, jadi memang ini angka kejadiannya serebral palsi terjadi di saat hamil hampir 80%. Besar sekali angka kejadiannya saat hamil. Nah, saat proses persalinan itu angka kejadiannya 20%. Dan saat sudah lahir itu angka 10%. Jadi ada yang komen di feed saya, loh benar ya, Dok, kejadiannya itu sebelum bisa dideteksi bisa kejadiannya sebelum hamil. Benar banget. Karena memang angka kejadiannya 80% paling besar dari dalam kandungan. Nah, kita harus tahu nih faktor-faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan kemungkinan seorang ibu hamil menjadi anaknya serebral palsi atau kekurangan masalah kerusakan di organ otak saat tumbuh kembangnya. Nah, ini di dalam kandungan. Contohnya, mungkin bisa baca seperti kebalik ya. Ada gen chromosome mutation, ada masalah di kromosomnya, mungkin bisa baca ini aja.
Nah, atau bayi-bayinya yang prematur, misalnya usia 7 bulan, ibunya sudah kontraksi, sudah rasanya ingin lahir, kondisi bayi-bayi yang kecil di bawah 2 kilo, nah bayi-bayi prematur ya, itu paling sering. Untuk perkembangan otaknya saja dia belum sempurna. Nah, kemudian apalagi multiple pregnancy, ibu-ibu yang bayi kembar beresiko untuk terjadinya cerebral palsy, benar. Nah, kemudian tadi intrauterine infeksi tadi ya berupa virus, TORCH bisa, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan preeklamsia salah satu lagi penyebabnya bisa juga cerebral palsy seperti itu. Iya. Nah, berarti kalau tadi yang kehamilan kembar itu sebenarnya kehamilan yang berisiko ya, Dok ya? Benar banget. Jadi salah satu faktor resiko ya gara-gara kehamilan kembar tidak hanya beresiko ke ibunya, salah satunya bayinya lebih prematur. Di usia 34-35 minggu, kondisi di dalam tubuh sudah cukup tegang ya. Dengan janin sudah makin besar, jadi peregangan itu bisa membuat muncul kontraksi dan rentan untuk ketuban pecah dini, jadi resiko. Iya. Nah, untuk yang tadi virus, Dok, toxo, rubella dan lain sebagainya, berarti sebagai pencegahan itu untuk yang sedang promil. Nah, ini terutama penting untuk yang sedang promil. Apakah betul-betul harus wajib kita tuh vaksin dulu atau bagaimana nih, Dok? Atau saat hamilnya? Oke, kalau misalnya untuk virus TORCH sendiri memang belum ada vaksinnya, tapi kita bisa screening. Jadi contohnya yang mau menikah nih dilakukan pemeriksaan laboratorium, cek HB, cek golongan darah, cek resul, salah satunya bisa juga menggunakan cek viralnya tadi TORCH. Misalnya ada faktor resiko si calon pengantin memiliki hewan peliharaan di rumah, berupa kucing, berupa anjing, sehingga rentan nih sampai tidur pun bareng, makan juga bareng, terus rentan terjadi. Nah, disarankan untuk melakukan pemeriksaan, nggak cuma untuk mengarah ke cerebral palsy, tapi juga untuk mengetahui, ada masalah lain apa, bisa menyebabkan keguguran, kita bisa tahu. Oke, jadi memang penting banget ini dicegah ya sejak awal nih. Bahkan tadi dokter katakan tadi ya sebelum menikah nih. Jadi memang penting banget nih sekali lagi ya sahabat-sahabat Nutrimax untuk yang mau menikah nih. Ya ini mungkin kalau kita lagi bahas tentang materi-materi sama dokter Opjin, itu untuk yang udah nikah, yang udah promil, enggak. Jadi penting banget nih kita tahu lebih awal. Ternyata screening premarital itu ya sebelum pernikahan itu penting banget. Nah kalau nggak salah dulu kita juga pernah bahas deh sama dokter nih, jangan sibuk aja sama preweddingnya ya. Bener. Iya, jangan sibuk sama preweddingnya, tapi untuk check up kesehatannya juga jangan ketinggalan ya. Jadi salah satu itu untuk juga mencegah risiko dari cerebral palsy. Nah, ada pengaruhnya nggak dok usia ibu nih saat kehamilan terhadap risiko dari cerebral palsy ini? Ya, faktor risiko ada pengaruhnya, faktor risiko umur. Salah satunya usia wanita di atas 35 tahun, faktor risikonya cukup besar. Salah satunya tidak hanya untuk terjadinya kejadian cerebral palsy, kejadian preeklamsia, kejadian perdarahan, nah itu jauh lebih besar. Jadi di atas 35 sebaiknya sudah melakukan screening, dilakukan pemeriksaan rutin, sudah melakukan konsumsi vitamin sejak awal kehamilan. Seperti kita cerita kemarin, Mbak, sejak 3 bulan sebelum berkonsepsi, jadi nggak boleh hamil ya, yang umur 35-36 boleh aja, tapi udah disiapkan 3 bulan sebelum kehamilan. Konsumsi vitamin, makronutrien yang bagus, sehingga tercegah dari preeklamsia, dari bayi-bayi yang terjadi kerusakan otak di saat perkembangan.
Iya, ini menarik preeklamsia. Kemarin beberapa minggu lalu juga kita sempat bahas nih dok tentang gangguan-gangguan kehamilan. Nah, jadi preeklamsia di mana tekanan darah ibunya tinggi itu juga dapat mempengaruhi kerusakan otak bayi sehingga terjadi cerebral palsy ini dok. Benar, benar. Jadi salah satu faktor resikonya diakibatkan karena preeklamsia. Contohnya kenapa? Saat tekanan darah ibunya tinggi, nah itu kan terjadi keracunan pada plasenta ya, penyebabnya plasentanya bermasalah. Plasenta itu yang mensupport oksigen ke si sang janin. Nah, saat si ibunya sendiri juga sudah kekurangan oksigen, gejala yang akan muncul, dia akan gejala kejang. Awal namanya impending eclampsia atau kepalanya pusing, tekanan darahnya di atas 170/110, kemudian berdepar-debar. Nah, itu sudah menjadi impending atau menggejala kejang. Kemudian terjadinya kejang sehingga sampai terjadinya oksigen terhambat, ke otak sang ibu juga terhambat, si otak janin juga terjadinya hipoksia, nama kekurangan oksigen. Nah, paling sering kasusnya sehingga terjadi cerebral palsy pada si janin. Iya, baik. Nah, tadi dokter juga sempat sarankan nih harus konsumsi vitamin atau suplemen-suplemen vitamin apa nih dok yang khusus disarankan untuk mencegah terjadinya cerebral palsy? Oke. Nah, sebenarnya sendiri mikronutrien ya, untuk membahas mikronutrien tersendiri itu yang untuk perkembangan otak si janin itu kan banyak ya Mbak. Contohnya seperti asam folat, DHA, omega 3, benar, vitamin D, itu bisa membantu untuk terjadinya kerusakan atau salah satunya bisa memperbaiki nih, mencerdaskan janin, memberikan pertambahan nutrisi yang bagus untuk otak bayinya. Nah, sehingga dengan asupan mikronutrien atau vitamin-vitamin yang baik, kita bisa mencegah terjadinya tadi cerebral palsy. Iya, mungkin kalau ibu-ibu hamil, apalagi hamil-hamil di awal ya, masih mual, bahkan muntah gitu ya, morning sickness, itu ada kesulitan mendapatkan vitamin dari makanan yang harusnya masuk sehari-hari. Nah ya, mikronutriennya tetap harus dicukupi, bisa lewat suplemen. Nah, yang terakhir nih dok, untuk kesimpulan, silakan dok, kita akan tutup dan dokter bisa menyimpulkan nih. Pokok bahasan kita, topik kita malam hari ini adalah cegah cerebral palsy sebelum hamil. Nah, baik. Nah, kesimpulan kita dari IGLF kita hari ini, nah ingat, cerebral palsy sendiri itu merupakan kumpulan gejala di gangguan otot, gangguan kaku otot, gangguan keseimbangan dan kurang, yang sumber awal mulanya dimulai dari kerusakan otak saat perkembangan awal. Jangan sampai kita belum tahu, oh itu gara-gara udah lahir nih, udah umur 3 tahun, 4 tahun, tidak. Awal mulanya sudah saat kehamilan. 80% penyebab paling besar dari saat kehamilan. Deteksi faktor resikonya, cari tahu kira-kira penyebab saya beresiko atau tidak, lakukan rutin kontrol ke dokter kandungan. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya cerebral palsy kepada anak-anak kita nanti.